Halo bro and sis, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan CV Esa Jaya Regional Distribution. Dalam kesempatan ini saya akan mereview produk Hikvision yaitu Smart Managed Router dengan seri DS3WG 105 GP-SI. Di unit ini akan dilengkapi mendapatkan satu unit router, satu unit adaptor, satu kabel ground, satu set alat untuk ditempelkan di dinding atau tembok. Desainnya simple, kecil, terdiri dari part besi sehingga kokoh, dengan bentuknya yang kompak, mudah dalam penyusunan. Terdiri dari 5 port, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. 5 port bisa terdiri dari 4 LAN, 1 WAN atau 2 WAN dengan 3 port. Masing-masing port dilengkapi dengan lampu indikator. Lampu indikator oranye menandakan bahwa alat atau device-nya itu aktif. Kalau sebelahnya ini lampu birunya menyala, berarti menandakan bahwa alat yang di port ini adalah sudah support gigabit. Keluaran untuk router ini sudah 1000 Mbps. Ini di kesempatan ini kita coba kita rangkai dengan port 1 untuk DVR, port 1 untuk access point, port satunya untuk kamera. Untuk seri ini bisa lebih dari 32 access point, dan kita juga bisa kontrol fungsi-fungsi fitur-fitur yang ada di access point. Kita akan coba di tampilannya untuk fitur-fitur apa saja. Nah, keunggulan dari seri ini sudah dilengkapi dengan dashboard. Jadi kita bisa memantau kinerja dari router, berapa persen yang tingkat bekerjanya, berapa persen memori yang digunakan, device yang bekerja. Ini ada 3 tandanya, satu DVR, satu access point, satunya kamera. Kita bisa lihat traffic rate-nya, WAN interface-nya, ini grafiknya, penggunaannya dari jam ke jam. Ini adalah portnya. Di ini kita menggunakan 1 WAN dengan 4 LAN. Kita aktif semua tandanya. Ini di seri ini juga keunggulannya sudah dilengkapi dengan multi load balancing, yaitu penggabungan dari beberapa akses ISP atau penggabungan beberapa akses internet. Untuk seri ini bisa maksimal 2 akses internet. Misalnya kita langganan satu akses internetnya Fast Media dengan 100 Mbps, satunya Speedy dengan 100 Mbps, maka keluarannya akan menjadi 200 Mbps. Dan apabila salah satu down, tetap aktif. Jadi untuk kelancarannya ini terjamin. Ini untuk monitoring, ada fitur ini. Nah, di sini ada 4 LAN. Di 4 LAN ini kita bisa mengatur manajemennya. LAN 1 ini untuk khusus untuk access point untuk tamu, LAN 1 untuk khusus untuk server misalnya, atau LAN 1 khusus untuk office misalnya. Kita bisa atur. Ini atur. Ini kita juga bisa melihat IP device aja yang masuk ke router ini. Ini setting. Nah, ini settingnya untuk manajemen akses. Kita jadi bisa mengatur berapa LAN ini, pembatasan bandwidth. Untuk LAN ini situs-situs atau website apa saja yang tidak bisa diakses. Nah, ini kita atur salah satunya. Ini kita ambil contoh, ini kita sudah atur
ada access point, ini ada khusus untuk tamu. Ini untuk office-nya. Ya, ini setting. Nah, ini juga bisa mengakses. Kita tempat pengaturan. Satuan atau duawan. Ini untuk ngaturnya berapa akses internet yang masuk ke router ini. Ya, ini pengaturan. Nah, ini adalah pengaturan bandwidth. Jadi masing-masing LAN itu bisa kita atur bandwidth-nya. Tamu misalnya penggunaannya maksimal berapa LAN. Ini kita aturnya. Nah, ini adalah untuk mengatur situs-situs apa saja atau situs-situs saja atau aplikasi apa saja tidak bisa diakses. Contohnya adalah untuk akses untuk kantor, yaitu bahwa kantor bisa kita akses untuk kegiatan sosmed seperti Facebook atau IG tidak bisa diakses. Jadi untuk staf-staf yang bekerja tidak bisa mengakses selain yang untuk berguna untuk kepentingan bekerjanya. Dan alat ini juga sudah dilengkapi dengan security yang cukup bagus, sudah mumpuni. Ada FreeWheel, connection limits, make filter, dan lain-lainnya. Nah, ini pengaturan VLAN-nya, ada faktornya VLAN. Ini pengaturannya. Untuk pengaturan serahkan seperti ahlinya seperti kami, CVE saja ya. Kita akan mengatur, menyeting sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan user. Selain alat ini kita diatur dengan PC atau laptop, juga alat ini sudah sangat populer dan dinamis. Kita bisa mengatur dari handphone. Yang ini atur, kita bisa ada tuh perangkatnya apa yang saja. Nah, ini kan, ini bisa lihat topologinya kita. LAN 1 untuk access point, LAN 2 untuk kamera. Kameranya juga bisa lihat secara live. Halo. Ini kita atur manajemen. Ini DVR. Dari sini juga kita bisa ngatur router kita. Salah satunya kita atur dalam akses ini untuk tamu. Kita bisa mengatur wifi-nya. Pengaturan tamu. Ini untuk staff. Reset edit perangkat, bisa kita namakan tamu atau apa, kita bisa edit. Pengaturan lain. Ini seperti yang di PC atau laptop. Nah, ini ada portal bantuan. Ya, alat ini sudah menyerupai seperti manajemen ya, seperti kalau user biasanya mengajukan seperti alat micro XXX ini, kita bisa sangat cocok untuk contohnya orang yang punya usaha kafe. Jadi kita bisa ngatur bahwa kita bisa tamu-tamu kita ini kita bisa untuk akses ada beberapa contoh, yaitu bisa one click, berarti setelah sekali klik dia keluar, masuk lagi tidak bisa, atau menggunakan voucher. Ini kita atur
kita bisa atur berapa kliennya yang bersamaan. Jumlahnya bisa 13, kita bisa atur sampai 100, kita bisa atur. Oke, durasinya satu voucher berlaku untuk 1 jam, 1 hari atau 1 bulan, atau custom lagi. Kita contohkan untuk 1 jam contohnya. Ya sudah, simpan. Bijaksana. Nah, kita kebijaksanaannya ini bisa nama kebijaksanaan apa? 1 jam, setelah selesai 1 jam harap membeli makanan dan minuman lagi. Kita juga bisa ngatur template-nya. Template-nya di saat tamu kita datang, itu atau customer kita datang, tampilan pertamanya kita bisa setting dengan usaha kita. Ini salah satu contoh-contohnya. Jadi untuk pengusaha kafe, hotel, cukup bagus ini, cukup cocok ini. Dengan harga yang cukup ekonomis, di bawah 1 juta, sudah mendapatkan fitur-fitur yang bagus dan berguna. Jadi saya sarankan bisa dipertimbangkan digunakan di home atau small office atau small factory, bisa digunakan di usaha. Untuk saat ini terima kasih reviewnya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like and share dan komen. Terima kasih. Dadah.